Ini kita sudah mulai berlangsung tadi sesuai dengan inwal dan petunjuk teknisnya bahwa DKPP sudah mulai menerapkan yang namanya pengolahan sampah secara mandiri. Selain ketahanan pangan terbangun, juga akan terbangun juga ketahanan pakan gitu, yang itu menjadi penting juga bagi kita. Jadi 2 kg itu bisa mereduksi sampah 7 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat saya, balik lagi bersama saya Sarina Ananda di podcast Papatong, Patani Pemerintah Jang Inohong. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan didampingi secara langsung oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Bapak Insinyur Gin Ginanjar, Master of Engineering. Selamat sore Bapak. Sore. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas lebih lanjutan dari podcast sebelumnya terkait pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa belum lama ini dikeluarkan instruksi Wali Kota Bandung nomor 012 pada tanggal 27 September terkait dengan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk merespon terkait inwal tersebut, bagaimana peran DKPP itu sendiri, Bapak? Iya, terima kasih Teh Arin, terima kasih sobat saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk ngobrol, tentunya sesuatu yang bermanfaat dan menarik. Dan sebelumnya Teh Arin, jadi ini kita sekarang berada di lingkungan halaman kantor DKPP di Arjuna 45. Jadi kita punya lingkungan yang cukup asri, hijau, dan menyenangkan begitu ya, sehingga kita juga manfaatkan di sini untuk acara ini. Ya, jadi sebagaimana instruksi wali kota tadi, yang ini dilatar belakangi saat ini Kota Bandung Raya secara umum sedang ada permasalahan terkait dengan sampah, darurat sampah begitu. Sehingga ini setiap dinas OPD sama-sama harus menjadi pelopor penggerak untuk sama-sama menanggulangi sampah ini gitu. Dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian sebagai salah satu dinas yang ada di pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus punya peran, harus punya langkah yang nyata untuk sama-sama bagaimana menanggulangi sampah, sekaligus juga memberikan contoh kepada masyarakat, karena kalau bicara sampah itu masalah bersama. Siapa yang menanggulangi ya harus kita bersama juga, dan harus dimulai oleh diri sendiri gitu. Dan diri sendiri ini ya salah satunya dinas. Jadi DKPP sesuai dengan fungsinya ya. Jadi secara umum kita punya memiliki urusan terkait dengan pangan, pertanian, dan perikanan gitu ya. Nah, ini dalam kondisi darurat sampah. Jadi kalau boleh saya bagi ada 2 nih penanganan, yang maksudnya secara internal dinas, kemudian nanti yang eksternal terkait dengan fungsi peran DKPP. Nah, secara internal saat ini kita sudah mulai berlangsung tadi sesuai dengan inwal dan petunjuk teknisnya bahwa DKPP sudah mulai menerapkan yang namanya pengolahan sampah secara mandiri melalui pemilahan. Proses pemilahan secara teknis sudah diinstruksikan, dan kita juga sudah secara administrasi sudah menetapkan yang namanya tim Pokja internal itu terkait dengan penanganan sampah. Jadi pada intinya sekarang pengelolaan sampah yang timbulan sampah dari DKPP itu kita lakukan pemilahan. Jadi paling tidak dari sisi penempatan atau pembuangan itu sampah dipilah menjadi 3. Ada sampah untuk menampung sampah organik, itu cukup besar juga kalau di kita di DKPP. Kemudian ada tempat penampungan sampah anorganik, dan terakhir yang ketiga tempat penampungan residu. Nah, kita sosialisasikan ke teman-teman untuk melakukan pemilahan ini, termasuk jenis apa saja sampah yang termasuk kategori itu. Nah, kita sudah
mulai berlangsung deh, dan kita punya data ini ya. Jadi data sementara kalau sesuai dengan Inwal kemudian sampai hari ini. Jadi kita kalau bicara data sampah yang terkumpul, misalnya sampah organik di DKPP itu ada sekitar 9.246 kilo nih. Itu dalam waktu hampir terkumpul 2 minggu. Jadi rata-rata satu hari itu menghasilkan sekitar 350 kiloan lah, bervariasi ini yang terkumpul. Kemudian dari situ karena tadi proses pemilahan kita olah dan hampir 100% dari 9.248 itu kita olah semua. Jadi maksudnya tidak ada sampah yang keluar lagi. Bagaimana pengolahannya nanti kita akan jelaskan. Kemudian sampah anorganik juga masih ada, kita lakukan dengan cara daur ulang. Karena kita kebetulan juga punya mesin walaupun sederhana yang bisa memilah dan mendaur ulang, termasuk insinerator kecil lah begitu ya, itu untuk mengolah. Nah, dan juga ada beberapa yang kita kerjasama dengan bank sampah untuk dijual begitu ya sebagai ekonominya gitu. Dan itu dari 46 kg yang terkumpul itu hampir seluruhnya juga deh. Kemudian tadi residu tidak terlalu besar, ada sekitar 3,3 kilo dan itu juga terolah dengan cara kerjasama juga ke TPS. Kita punya TPS sementara karena kebetulan kalau DKPP ini punya cukup lahan yang lumayan terbuka lah dan ada fasilitas untuk bisa memanfaatkan lahan itu. Jadi itu teh. Jadi internal kita lakukan itu walaupun ini berproses. Kita lakukan terus evaluasi untuk bagaimana apakah semua sudah taat dan tidak, itu kita ada timnya. Setiap hari Jumat paling tidak kita lakukan evaluasi, kemudian nanti Senin kita mulai lagi dengan evaluasi yang baru. Itu yang kita lakukan terus menerus. Nah, jadi seperti itu ya sobat saya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa di DKPP itu sendiri sudah melaksanakan atau mengaktifasi dari program Kang Pisman atau kurangi pisahkan manfaatkan. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk harapan ke depannya setelah dari adanya aktivasi Kang Pisman di DKPP itu sendiri seperti apa? Iya, jadi tadi saya jelaskan secara umum ya. Jadi dan ini di sini juga ada beberapa contoh seperti di belakang kita ada tempat khusus penyimpanan sampah botol plastik yang nanti kita akan daur ulang dan kita akan manfaatkan. Kemudian juga oh ya tadi satu lagi, jadi selain internal mengolah sampah produksi kantor, kita juga ada satu nih yang sifatnya eksternal ya. Jadi kita ini di DKPP itu punya sampah atau limbah dari kotoran hewan. Karena kantor kita ini merangkap juga sebagai tempat rumah potong hewan. Jadi produksi kotoran hewan khususnya dari sapi ini cukup banyak ya. Bahkan sebelumnya kita harus mengeluarkan biaya untuk pembuangan, pengangkutan. Nah sekarang kita olah kotoran hewan itu atau yang biasa disebut kohe dan teman-temannya, karena ada limbah lain, ada limbah kokofit. Kokofit itu ada sisa-sisa dari pembawa sapi yang dari luar gitu. Kita olah kemudian kita campur dengan sampah organik. Jadi sampah organik, sisa makanan kita campur. Diolah menjadi pakan ternak yang disebut kalau bahasa umum dengan magotisasi ya. Jadi bagaimana proses sampah organik itu diolah menjadi magot, dan kita punya pengolahan kecil lah nanti di samping kantor kita, dan itu cukup signifikan ya. Jadi mengolah sampah organik termasuk tadi sampah kotoran hewan. Dan juga yang cukup kontribusi kita besar, olahan organik yang kita manfaatkan tidak hanya dari lingkungan DKPP, tapi kita juga memperoleh sampah organik dari lingkungan sekitar, khususnya dari Kelurahan Husen. Karena kita berada di Kelurahan Husen, Kecamatan Cicendo. Nah sekarang teman-teman wilayah Kelurahan Husen untuk sampah organik, sisa makanan tuh ditampung ke sini dan diolah menjadi magot. Jadi itu yang menjadi besar, dan yang kerennya magot ini tentunya tadi untuk memperkuat ketahanan pangan yang ini menjadi tugas DKPP. Kita punya buruan sae. Bagaimana di buruan sae itu ada salah satu komponen ayam. Nah sekarang ini masyarakat yang mengembangkan buruan sae, salah satunya ayam itu agak berkeluh kesah gitu, karena
pakan untuk ayam itu kan kita tahu mahal. Nah justru dengan maggot itu sangat membantu. Dan ini salah satu contohnya. Jadi ini ada produk maggot dari hasil olahan kita, dan maggot ini bahkan sudah dijadikan pelet. Jadi sudah diolah, dicampur dengan dedak dan sebagainya menjadi pakan ternak yang cukup membantu. Dan ini rencananya ini salah satu contoh yang kita produksi, dan kita rencananya ini akan kita bagikan kepada kelompok-kelompok buruan saya tadi yang mengembangkan salah satu ayam atau ikan untuk dibagikan gratis. Dan ini sangat membantu tentunya. Nah ini bagaimana terjadi hubungan yang pemanfaatan yang bagus lah. Jadi sampah tidak hanya sekedar selesai, tapi dari olahan sampah bisa dimanfaatkan untuk membangun ketahanan pangan, salah satunya untuk peternak ayam dan ikan. Ini contoh, besok kita akan bagikan ini hasil produk olahan dari DKPP yang tadi dibantu juga dari teman-teman kewilayahan Kelurahan Husein, dan ini olahannya cukup cukup bermanfaat tentunya, dan bisa dibayangkan deh ini kalau kita lakukan secara masif banyak begitu ya. Selain ketahanan pangan terbangun, juga akan terbangun juga ketahanan pakan gitu, yang itu menjadi penting juga bagi kita. Nah sobat saya, jadi bisa dilihat bahwa lingkungan sekitar DKPP ini kan cukup nyaman, dan ada satu hal yang membuat saya salah fokus dan ada di sebelah kiri saya. Bisa dijelaskan mungkin Bapak apa yang ada di sebelah kiri kita ini? Iya, betul. Jadi kalau bicara buruan saya ya, ini buruan saya itu sebagai upaya kita bagaimana memanfaatkan pekarangan lahan yang tidak produktif untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Nah karena kota Bandung ini lahannya sempit, bahkan beberapa rumah tidak punya lahan, hanya perkerasan. Nah kita mengakali atau memunculkan sebuah inisiatif bagaimana masyarakat ingin tetap bertanam ya, menghasilkan sayur, tapi juga di satu sisi sampah tadi kaitan dengan sampah organik, sisa dapur, sisa makanan itu bisa juga terolah atau bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya kita membuat yang namanya ini di samping saya OTG. OTG ini karena munculnya pada saat kemarin COVID, jadi kita namakan OTG, tapi bukan orang tanpa gejala. OTG ini singkatan dari Organic Tower Garden. Jadi bagaimana kita memanfaatkan barang bekas, ini ember bekas atau sisa cat 25 kilo lah. Kita susun 3 gitu, makanya seperti tower dan dilubangi itu. Nah lubang ini sebagai media untuk bertanam seperti ini sudah tumbuh. Dan juga yang kedua fungsinya di tengah ini kita pasang semacam peralon. Kalau sekarang ada istilahnya loseda lah gitu ya. Nah ini untuk membuang sisa makanan tadi ya, sisa organik, sehingga bisa berfungsi ganda. Jadi selain kita mendapatkan sayuran, sampah organik juga bisa terselesaikan. Dan nanti sampah itu bisa istilahnya dipanen gitu ya. Kita siapkan di bawah itu ada panennya berbentuk padatan ataupun cairan. Nah ini saya pikir salah satu solusi yang efektif. Jadi sampah itu tidak hanya selesai terolah gitu, tapi juga bisa termanfaatkan. Jadi itu simbiosis yang cukup bagus dan menarik, dan saya pikir ini bisa menjadi sebuah solusi bagaimana sebuah rumah tangga, keluarga ya, walaupun tidak punya lahan, tidak punya tanah terbuka, tapi bisa menggunakan ini. Tadi sampah organik selesai, sayur juga bisa didapat. Dan untuk detailnya, saya ini teman saya yang biasa nih, Abah Agus nih yang biasa menangani ini, termasuk inisiatifnya juga dari beliau. Mungkin bisa menjelaskan ini sedikit lah fungsi, peran dan manfaatnya lah untuk ini. Ya teman-teman, ini OTG yang tadi sudah dijelaskan sama Kepala Dinas DKPP, Organic Tower Garden, bukan orang tanpa gejala, betul. Tapi ini ada sebuah fungsi yang manfaat ketika satu di lahan perkerasan kayak ini kan, ini bisa disimpan di tempat lahan perkerasan. Jadi untuk mengantisipasi keterbatasan lahan. Karena dengan OTG ini kita dengan horizontal itu kita bisa menanam 2x1. Terus yang lebih utama lagi, masalah yang sekarang lagi booming,
adalah permasalahan sampah. Ini sampah, tempat sampahnya ini di Peralon ini. Ini yang 2 in ini masuk kapasitas sampah satu hari dijejal, didadat itu bisa sampai 2 kg. Jadi 2 kg itu bisa mereduksi sampah 7 jiwa. Karena diperkirakan rata-rata 1 jiwa itu 0,27 kg sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan sama manusia itu nanti bisa dimasukkan kita ke sini. Jadi ini bisa untuk 7 jiwa 1 OTG ini. Terus pemanfaatannya kalau ingin lebih cepat, ini ada fermentasi, bisa di starter langsung karena ada fermentasi, karena kita ada media tanah. Itu tidak jauh dengan loseda, bedanya kan ini mengambang di atas gitu. Kalau loseda terfermentasi, nanti kalau mau dipakai, dibuka lagi, tutup lagi. Jadi sebetulnya sayang ya kalau secara ini, karena mikroba itu ketika bereaksi itu akan menjadi pupuk atau trigger atau starter buat tanaman. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin terbuang sebenarnya dengan OTG itu. Jadi OTG ini yang menjadi permasalahan itu adalah sampah. Jadi ada yang kampung OTG yang 3 in itu lebih besar lagi, bisa menampung sampai peralon sampahnya ya. Peralon sampah yang 3 in itu bisa menampung sampai 5 kg. 5 kg dibagi 0,27 itu bisa menampung kisaran 14 berarti 18 lah, 20 jiwa. Jadi dengan OTG yang 3 in bisa menampung 20 jiwa. Kalau yang 2 in itu cuma bisa menampung 7 jiwa untuk 1 OTG. Jadi terus nanti sampah hasil dari ini berapa hari? Nah, itu dari fermentasi tadi itu bisa ini yang sudah ini. Nah, ini ada limbah padatnya nih yang sudah tereduksi dan menjadi kompos. Ini bisa langsung ke sini menjadi media nih. Tuh. Ini sudah tercampur dengan tanah ini. Ini kalau di 7 hari itu sudah bisa diambil, dipanen, dikembalikan ke sini menjadi media pupuk. Jadi sirkulasinya portable ya, jadi sirkulasinya berputar di sini, siklus. Tidak kemana-mana. Jadi sampah hasilnya bisa dimasukin ke sini. Jadi itu fungsinya manfaat dari OTG. Jadi kalau orang Bandung tidak ada lahan, benar tidak ada alasan. Tinggal masyarakat Bandung, kata Pak Kadis tadi, kita terbuka informasi untuk masyarakat Kota Bandung, apa yang kita menjadi sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kota kita ini. Mungkin itu Pak. Ya, Nun, Mbah. Jadi sekali lagi ya, jadi karena kita ini dari DKPP ya, jadi tetap fungsi pangan pertaniannya mesti tetap ada. Jadi kita manfaatkan ini sebagai media untuk bercocok tanam, untuk menanam seperti ini ya. Tapi fungsi lain tadi bisa untuk mengolah sampah organik. Itu yang menurut kami ini cukup keren gitu ya bahasanya. Jadi tidak hanya berfungsi untuk mengolah saja gitu, tapi bisa bermanfaat. Dan juga tentunya dari sisi tampilan seperti ini kan cukup menarik. Bahkan di beberapa tempat OTG ini menjadi tempat untuk bisa swafoto gitu, karena memang jadi tampilan yang cukup menarik. Ini salah satu yang bisa dikembangkan, dan saya berpikir kalaulah ini dikembangkan, satu rumah tangga punya satu saja OTG itu tadi organik, untuk rumah tangga itu sampah organik bisa selesai, dan tentunya juga pangan bisa diperolah untuk kebutuhan sehari-hari itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari Abah dan juga tambahan dari Pak Kadis. Lalu pertanyaan selanjutnya sebagai informasi tambahan juga Bapak, khususnya kepada masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok buruan saya, bagaimana cara untuk mendapatkan OTG yang sudah tersedia? Ya, jadi OTG ini bagian dari buruan saya, khususnya bagi kelompok yang tidak punya lahan banyak begitu ya, lahan sempit.
Nah, memang ini menjadi bagian yang kita berikan ke kelompok-kelompok yang punya semangat untuk mengembangkan buruan saya. Jadi kalau tadi tanya, silahkan kalau ada komunitas, kelompok masyarakat yang berminat ingin mengembangkan buruan saya di wilayahnya, tinggal komunikasi dengan kita, nanti kita akan bantu dari mulai pendampingan sosial, termasuk kalaulah ada kesempatan nanti sarana prasarana seperti ini kita berikan sebagai stimulan awal. Tapi sebetulnya sih kita berharap masyarakat bisa mengembangkan sendiri, karena ini sangat sederhana, mudah, dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana harapan DKPP terhadap persoalan sampah yang sudah berusaha untuk diatasi dan dicarikan solusinya, dan juga apa capaian yang diharapkan ke depannya oleh DKPP? Iya, tentunya tadi kita ini menjadi salah satu bagian yang harus aktif tadi untuk bagaimana menuntaskan atau mengelola sampah secara bersama. Dan DKPP melalui fungsinya sebagai dinas yang menaungi ketahanan pangan. Jadi kita mengelola sampah ini tidak hanya sekedar mengelola sampah, tapi bagaimana sampah ini juga bisa bermanfaat untuk ketahanan pangan. Bisa apakah itu dikelola menjadi kompos, komposnya bisa sebagai media tanam, atau seperti ini, bisa menghasilkan maggot, maggotnya bisa menjadi alternatif pakan bagi ternak, sehingga tadi sampah terselesaikan, tapi sayuran atau pangan pun diperoleh. Itu yang, dan kita akan terus ini kembangkan ke masyarakat untuk bisa menjadi budaya masyarakat. Karena selain masalah sampah, sebetulnya ketersediaan pangan pun di Kota Bandung ini menjadi masalah bisa. Hampir 97% kan pangan kita datang dari luar, impor. Nah, jadi harus dibiasakan masyarakat punya kemauan untuk menyediakan pangan sendiri dengan cara menyiapkan lingkungan di sekitarnya, pekarangannya untuk bertanam, salah satunya buruan saya. Jadi kita akan support terus ini sampai waktu yang tidak terhingga, sampai masyarakat Kota Bandung menjadi masyarakat yang punya budaya untuk menanam, khususnya buruan saya, dan mengolah sampah organik untuk kebutuhan ketahanan pangan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu podcast hari ini bersama Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari sobat saya di rumah. Dan jangan lupa kepada para sobat saya untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena sampah kita, tanggung jawab kita. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.